warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qina bil ilmi wa zaidna bil hilmi wa karimna bil taqwa wa jamalna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah yang memuliakan, alhamdulillah mengawali perjumpaan kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Mungkin 2-3 tahun kali ya saya nggak ngomong. Kajiannya sempat terputus, nyambung lagi alhamdulillah. Jadi sepertinya kita mau buka nasi lagi nih. Kalau tidak salah baru 2 judul waktu itu ya, 2 kali penyampaian. Jadi insya Allah kita lanjutkan. Ya alhamdulillah sekian lama terputus bisa nyambung lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sarana, bukan sarana unjuk gigi ya. Jadi yang duduk di sini mohon maaf tidak merasa paling apa istilahnya paling tahu daripada yang lain, lebih alim, lebih soleh tidak, tapi menjadi sarana bagaimana kita untuk bisa mengesali islah diri. Amin ya rabbal alamin. Penting ya, karena memang begini Pak, di dalam kitab Nasoil Ibad itu ada 3 nasihat yang luar biasa tuh, nanya di hati. Apa nasihat pertama? Katanya kun indallahi khairun nas, jadilah kamu manusia terbaik di hadapan Allah katanya. Maknanya apa? Maknanya sebisa mungkin ketika di hadapan Allah jadilah manusia yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam amal. Makanya kita jadikan ini sarana sebagai islah diri untuk menyempurnakan amal. Lalu yang kedua, kun inda nafsika wa kun inda nafsika syarrun nas, jadilah kamu manusia yang terburuk menurut diri kamu sendiri. Ini maknanya apa? Maknanya supaya jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling sempurna. Anggap dirimu paling buruk daripada yang lain. Yang kedua. Nah yang ketiga, wa kun indan nasi rajulan minan nas, jadilah kamu manusia biasa saja di hadapan manusia yang lain. Begitu ya. Nah sekarang ini jadikan sarana kita untuk apa? Berusaha menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Ya. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar bab ikhlas ini. Kenapa ikhlas ini perlu disampaikan di bab awal? Seperti kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin yang Bapak dengar setiap malam. Itu kalau kita buka bab pertama bab apa? Bab ikhlas. Termasuk kitab Tanbihul Ghafilin ini diawali dengan bab ikhlas. Kenapa ikhlas ini mesti dikedepankan? Karena ternyata kalau orientasi tujuan amal, salah satu syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kata Allah. Ketika Allah memandang seseorang, la yanzur, Allah enggak lihat jinnya, Allah enggak lihat fisiknya, Allah enggak lihat penampilannya, ganteng, jelek, hitam, pesek, Allah enggak. Pakaiannya kayak apa, model apa, Allah enggak pandang. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi yang Allah lihat adalah hati. Maknanya apa? Isi hatinya Allah pandang. Jadi ketika seseorang beramal, Allah nggak lihat berapa nominalnya. Kalau orang sholawat berapa jumlahnya, Allah nggak lihat. Betul kan? Allah nggak pandang. Walakin bikum, tapi yang Allah lihat, Allah pandang, Allah soroti adalah hatinya. Maknanya apa? Isi hati yang dimaksud adalah niatnya, keikhlasan. Ikhlas apa tidak? Itu menjadi ukuran dilihat atau tidak itu amal seseorang. Ya ini kenapa kita mesti bahas bab ikhlas. Lalu yang kedua, Pak hadirin, kenapa kita mesti membahas bab ini? Karena memang dalam urusan amal ini, Pak ya, sekali lagi, amal adalah merupakan hal yang sangat penting, di mana Allah ciptakan kita ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk amal. Lihat dalam surat Al-Adriyat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia. Gak mungkin saya ciptakan jin manusia kata Allah. Illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Ibadah ini kalimatul amal.
Ya, jadi kalau bicara ibadah identik dengan amal. Amal yang bagaimana? Nah, ini perlu dibahas, ya, supaya kita betul-betul memaksimalkan amal kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begini Pak, salah orientasi. Kita diperintahkan beramal tapi sibuk bagaimana kita tampil sempurna di hadapan manusia. Salah. Kelihatan soleh di depan orang, kelihatan perfect di depan orang, ini salah. Tapi bagaimana upayakan amal kita sempurna di hadapan Allah. Nah, ini ya yang perlu diulang. Makanya insya Allah hari ini kita akan sampaikan tentang 3 benteng diterimanya amal. Karena amal ini rentan. Tuh kalau ingin aman itu mesti pakai benteng. Kerajaan, ya, kerajaan. Di situ ada seorang raja. Bagaimana raja ini selamat daripada gempuran musuh? Maka dibuatlah benteng supaya raja aman, betul ya? Ini kalau kita cerita tentang kerajaan ini, biasanya di satu kerajaan ada rajanya. Supaya raja aman dibuatlah benteng pertahanan. Begitu juga aman. Kenapa aman ini perlu kita bentengi? Karena rawan. Rawan apa? Gangguan setan. Setan paham Allah ciptakan manusia untuk beramal. Dengan amalnya ini Allah masukkan ke dalam surga. Nah, setan pahami bagaimana caranya manusia ini diganggu amalnya, dirusak amalnya, amal ditolak, jangan sampai masuk surga. Maka perlu benteng di sini. Betul apa tidak? Jadi kita saja kalau pengen aman harus punya rumah. Supaya apa? Supaya tidak kehujanan, supaya tidak kedinginan, aman daripada terik matahari, tidak ada yang melihat orang, tidak masuk dan sebagainya. Bikin rumah, benteng namanya. Begitu pula amal. Amal kita bangun susah payah, ya, pontang panting kita beramal. Awas hati-hati, setan 4 penjuru menggoda manusia. Setan ini senantiasa ngeker-ngeker, mengawasi, melihat, memantau dari 4 penjuru. Dan ajib Pak, yang namanya setan ini ketika menggoda manusia 24 jam non-stop ya. Betul kan? Non-stop memantau kita, di mana lemah kita hajar tuh, kata setan gitu. Fabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Ini statement setan tuh. Ketika iblis laknatullah alaih diusir daripada surga, dia bikin statement, pernyataan kepada Allah. Ya Allah, fabima aghwaytani, karena Engkau telah sesatkan aku. Ini bahasa kurang ajar iblis Pak. Diusir malah meledek Allah. Fabima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau sesatkan aku. La uqiyanu siratal mustaqim, saya janji bakal menyesatkan manusia, bakal mengganggu manusia daripada jalan yang lurus. Summa la atyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, dan saya bakal menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tujuannya apa? Supaya amal kita ditolak. Baik, langsung saja ya. Kita akan bahas tentang 3 benteng ini. Waruya an Syakir bin Ibrahim, diriwayatkan daripada Syakir bin Ibrahim Az-Zahid, annahu qala, beliau berkata, usnul amal salasah, bahwasanya benteng amal ada 3. Ini perlu diperhatikan Pak, ya, supaya kita urusan amal ini betul-betul sempurna Allah dan bisa diterima. Ada 3 bentengnya nih. Apa yang pertama? Yang pertama, awaluha ayyara annal amal min Allah Ta'ala liyaksura bihil ujub. Benteng amal pertama nih Pak, ketika Bapak maupun Ibu sudah membangun amal, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, berangkat umroh, pergi haji, selanjutnya anak yatim, ini kan namanya amal. Nah, benteng pertama adalah apa yang ayyara annal amal min Allah, yakini bahwasanya seluruh amal yang baru saja kita lakukan ini semata-mata hidayah kehendak Allah. Satu tuh. Kita ulangi nih. Kita mesti meyakini bahwasanya seluruh amal yang baru saja kita lakukan. Contoh sekarang kita sholat ini. Ini sholat amal bukan ini. Ibadah bukan. Yakini kita bisa berangkat ke masjid, yakini kita bisa berjamaah, yakini kita bisa sholat. Ini bukan semata-mata kita, ini semata-mata kehendak Allah. Yakini tuh. Jadi jangan pernah merasa, oh karena saya kan Pak ke masjid, karena dekat sama masjid, salah lagi tuh. Karena saya ini ngerti Pak fadilah berjamaah, salah lagi. Karena
saya ini tidak boleh. Yang ini pertama kali kita bergerak ke masjid, kita berkumpul di masjid semata-mata karena Allah. Satu. Kenapa? Lihat suratul ujub. Hal ini perlu kita tanamkan untuk menghilangkan sifat ujub. Ujub kita ujub. Ujub ini sombong kan kelihatan. Kalau takabur kelihatan, ya. Ada orang petatang petenteng, apa lu, gaplok lu, ini kelihatan takaburnya tuh. Ya, mikir-mikir orang datang lewat itu kelihatan takaburnya tuh. Ya. Sangegang susuna majalah ngegang, ya. Kelihatan orang sombongnya tuh. Tapi kalau ujub, ini sombong kan kelihatan, di dalam nih. Apa ujub? Bangga diri. Bangga. Cuman saya doang yang berjamaah yang lain kakak. Nah itu namanya ujub tuh, ada gitu. Hati-hati Pak, ini merupakan jeratan setan. Kalau sudah masuk ibarat pertahanan ini jebol. Ya, satu kan. Jadi saya ulangi Pak, benteng amal supaya amal kita kokoh, benteng amal supaya amal kita terima sama Allah. Yakini seluruh amaliyah yang kita lakukan bukan mutlak diri kita, bukan mutlak keinginan kita, tapi semata-mata hidayah dan kehendak Allah. Ya jangankan diri kita, hadirin, kalau kita lihat dalam surat Al-An'am, ya, kita lihat sedikit, saya baca satu ayat saja supaya kita tambah yakin bahwasanya pergerakan makhluk segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semata-mata kehendak Allah, Pak. Ya, kita baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Bahwasanya di sisi Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib yang tidak diketahui oleh siapapun illa hu, kecuali Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Nah, di sini ada kalimat wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu daun yang jatuh di atas bumi illa ya'lamuha, kecuali ini diketahui Allah. Maknanya apa? Tidak satu pun daun jatuh atas kehendak Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Jangankan kita Pak, daun aja jatuh kehendak Allah. Jadi berangkatnya kita dari rumah ketika tadi dengar suara azan. Ayo Pak, kalau kita lihat secara persentase nih ya, dari sekian warga yang ada di daerah Kancil, kalau kita hitung-hitungan persentasenya lebih banyak yang ke masjid apa yang di rumah kira-kira? Ayo Pak, jujur nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya, nggak usah takut-takut. Lebih banyak mana yang di rumah apa di masjid? Mananya Pak? Mananya orang yang bergerak pilihan Allah, betul kan? Iya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Kita saja di rumah saja nih, ada katakanlah 5 keluarga, ada bapak, ada anak atau sepupu. Dengar ada, pengennya sih semuanya ke masjid, tapi buktinya kita doang yang berangkat ke masjid. Gak bisa berangkat siapapun, betul Pak? Jadi kita gak bisa ngasih hidayah pada keluarga sendiri, betul? Subhanallah, berarti pilihan bukan? Pilihan. Jadi subhanallah, jadi tergeraknya manusia melakukan suatu amal bukan kemauan dia, tapi semata-mata kehendak apapun itu. Jadi kalau kita sekarang bisa sholat, yakini ketika kita berangkat ke masjid mendengarkan adzan, ini yang mendengarkan ini adalah Allah. Banyak Pak orang yang dengar adzan tapi tak bergerak hatinya. Tomoy itu sudah ada yang chatting-chattingan, ada yang nonton TV, apalagi kalau final bola, udah tuh pada datang, betul? Bola kalau udah sekarang jam berapa biasanya mulai bola? Kan sebelum maghrib, berarti jam berapa? Jam 9 kadang-kadang antem aja depan TV, betul? Padahal adzan maghrib kedengaran, isya kedengaran, tapi hati nggak tergerak, berarti nggak digerakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Berangkat ke masjid jalan kaki, siapa yang berangkat kaki? Siapa yang berangkat kaki? Allah. Di masjid kita bisa melihat dengan mata, siapa yang membuka mata kita? Allah juga. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, Allah juga. Sempurna sholat itu semata-mata kehendak Allah. Ini yang pertama nih. Jadi saya ulangi, yakini bahwa seluruh aktivitas amal yang kita lakukan bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tapi atas izin hidayah dari Allah. Untuk apa ini kita lakukan? Supaya menghilangkan sifat ujub pada diri. Penyakit manusia karena dia baik merasa bangga pada itu. Ya, yang merusak amal kita di antaranya ujub. Itu yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Apa benteng yang kedua? Benteng yang kedua adalah
Wasani ayyurid bihi ridallah liyaksira bihi hawa. Benteng yang kedua adalah ayyurid bihi ridallah, tujuan amalnya semata-mata mencari ridho. Apa ridho artinya? Itu di bahasa Arab ya. Artinya kesukaan Allah, kesenangan Allah. Ya Pak. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan mencari kesenangan makhluk, bukan. Jadi jangan ada istilah saya sholat ini nyenengin Pak Ketua DKM, salah. Saya ini sholat ini Pak nyenengin pengurus, juga salah. Saya nyenengin mertua, salah. Awas, hati-hati. Apa tuh? Ayyurid ridallah, saya melakukan ini untuk bagaimana Allah senang sama saya. Subhanallah. Ini yang kedua nih Pak. Jadi coba awali hari-hari, awal aktivitas kita, niatnya satu, mencari ridho. Walaupun kadang-kadang begini Pak, ketika orang berbicara, berkomitmen bicara ridho, ya saya mencari ridho Allah. Oh, kalau secara lisan gampang, prakteknya berat, betul ya? Betul apa tidak? Wallahi Bapak dirilah ya. Ketika kita berkomitmen niat saya lillahi ta'ala, niat kita mencari ridho Allah, pasti di situ akan ada ujian. Pasti ke depan itu, betul. Kita melakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah, tetangga kanan kiri nggak senang. Ini ujian ini. Kadang-kadang Allah senang, jangan nggak senang. Itu ujian. Nabi Muhammad ini kurang apa? Manusia mulia, sempurna yang Allah. Tetapi dalam dakwahnya dibenci atau tidak? Dibenci nggak Pak? Dulu Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, dipuji-puji sama orang kafir Quraisy. Al-Amin, terpercaya, orang baik, sampai banyak orang-orang kafir Quraisy menginginkan kepada Muhammad saat itu. Kenapa? Saking terpercaya Rasulullah. Dulu pada senang sama Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad mendapatkan risalah nubuwah, mendapatkan titah menjadi Rasul, menyampaikan perkara hak, dan ini perintah Allah tidak, betul kan? Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kalimatul haq, la ilaha illallah, menyampaikan kalimatul dakwah, mengajak manusia untuk mentaati Allah, menyembah Allah. Disitulah mulai tanda tentu pertentangan, penentangan, ancaman dan sebagainya. Ini ujian bukan? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, berarti kan menyenangkan Allah. Nabi Muhammad menyampaikan perasaannya, sebab begini Pak ya, dalam melakukan hal kebaikan, kalau kita pakai perasaan nggak jalan Pak saya. Contoh sederhana, ada kasus ya, betul. Ada seorang suami ngadu begitu, Pak Ustaz, gimana ya, saya punya istri ini kayaknya kok susah diatur gitu. Saya kadang-kadang bingung, malu sama ibu yang lain. Kalau yang lain kan kelihatannya rapi, baju syari, ini istri saya nggak pernah pakai jilbab. Saya balikin lagi, ya udah Pak, Bapak ngomong aja. Aduh Ustaz, gak enak. Tuh, enak lagi bahasanya tuh. Betul Pak? Ini sering kan terjadi begini? Sering ya? Gak enak Ustaz, nanti istri saya ngambek. Kalau ngomong gimana? Gak masak ngomong, wah kayak gitu. Jadi orang begini lebih menit berangkat ridho manusia daripada ridho. Ini resiko nih ya. Jadi amal apapun ketika kita melakukan kebaikan, menurut Allah benar, Rasul benar, ada sebagian manusia yang tidak. Ini berat. Jadi kita ngomong ridho Allah, ini pasti berat ujiannya. Berat betul, gak gampang. Dicaci maki, dihina, difitnah, itu pun yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau menyampaikan kalimatul haq, mengajak manusia yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ujian bertubi-tubi, bahkan Nabi mau dibunuh, dicaci maki, dibilang al-kahir, as-sahir, macam-macam. Ujian orang ketika mencari Allah. Ya memang kalau teorinya gampang Pak, betul. Gampang nih, pengurus DKM, pengurus RT, pengurus RW, ini semua kerja sosial ini kan? Kerja sosial, betul kan? Meluangkan waktu, pikiran, melayani masyarakat. DKM untuk jamaah, RT untuk warganya, RW juga untuk seluruh warganya. Ini kerja sosial, tapi pada prakteknya banyak ujian, betul kan? Di mana Pak RT? Ada Pak RT di sini? Pak RW ada? Ini berat nggak kira-kira? Mana? Ini Pak RT? Berat Pak RT? Berat nggak Pak RT? Berat ya Pak? Benar ini Pak. Ketika kita komitmen ingin berbuat baik untuk masyarakat, untuk umat, di situ pasti akan Allah uji.
Betul. Pak Tunggu nih mantan teh. Apa tunggu dia tuh? Pusing tuh. Pusing Pak. Menang haji tapi gitu Pak. Caci maki dari mana-mana ya. Bulian dan sebagainya, ujian. Tapi subhanallah Pak, orang yang orientasi di Allah, insya Allah Allah berikan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting saya sampaikan Pak, jadi supaya amal kita pasang benteng yang kedua, niat. Oh. Pakai kabel. Jadi itu ya. Jadi kalau bicara konteks amal ini, liputannya luas, bukan hanya untuk masyarakat. Gak usah jauh-jauh ya, gak usah jauh-jauh nih Pak. Di rumah tangga sendiri banyak ujian kan? Ayo Pak, ujian apa tidak? Ya Allah, Bapak bisa ngaji ngamalin Saya pengen jadi suami yang baik, mencari ke Allah. Oh, kata Allah gak gampang. Pasti dalam ujian. Ujian dari mana? Ujiannya istri sendiri kadang-kadang, betul. Suami pengen jadi suami yang soleh, ingin ngamalin pelajaran, katanya saya ingin jadi suami yang baik, bagaimana menyenangkan istri. Masya Allah, suami berangkat pagi pulang sore kerja di pabrik Pak, demi istri anak pulang ke rumah nggak sembarang pulang tuh, boleh betul Pak. Pulang malam habis lembur pengen nyenengin istri, sampai rumah ketok pintu Pak, malam-malam pengennya kita kan nyampe rumah istirahat tuh. Nyampe rumah tuh selonjoran, syukur-syukur siapin teh manis, syukur-syukur dikasih kopi. Bapak nyampe depan pintu, ketok pintu kan nggak dijawab dari dalam. Awalnya sih pelan, Assalamualaikum, lembut, suami soleh ya kan. 3 kali dia juga, tambah kencang nggak rumahnya. Assalamualaikum, tuh tambah kencang. 5 kali jawab, kencang nggak? Assalamualaikum, oh kayak lagi tuh volumenya tuh. Itu sudah mulai diuji kesabarannya, betul apa tidak? Kita ingin soleh, cari Allah, kadang-kadang datang hujan, belum masuk sudah diuji sama Allah. Yang ketujuh dari dalam disautin, bukannya sendiri, kolokan banget sih begitu kan? Masya Allah, tarik nafas, astagfirullah, sabar ya Allah, gitu kan? Betul apa tidak? Ini baru masuk aja dapat ujian. Ini kira-kira ini martabak mau dibanting nggak kira-kira? Pengennya kan begitu tadinya, lima martabak buat mama tercantik sedunia kan begitu tadinya. Tapi lihat muka cemberut, rambut kayak donkey, mata kayak mak laker melotot aja, hilang tuh romantisme. Betul? Ini ujian bukan? Ini ketika orang lihat lillahi ta'ala pasti dapat ujian, pasti di depan mata. Jadi gak gampang. Makanya subhanallah ya, udah gini aja deh. Pokoknya komitmen saja, apapun yang kita lakukan tujuannya adalah Allah. Kalau kita tulus karena Allah, insya Allah Allah berikan kekuatan sabar. Amin ya Rabbal. Apapun ujiannya, di masyarakat ada ujian, jalani aja lah. Tujuan saya Allah. Perihal orang senang, orang tidak senang, mencaci maki, memuji, bodoh amat. Urusan kita hanya Allah. Karena manusia yang berhak mengasih pahala, betul atau tidak? Nggak ngasih pahala, ada orang memuji kita, nggak berhak ngasih pahala. Ada orang mencaci maki kita, nggak berhak kurangi pahala. Urusan siapa? Udah selesai. Yang kedua, yang ketiga, benteng amal. Wasadis ayat lagi sawabat amal minallah ta'ala lantamak wariyah. Nah, ketika kita beramal, katanya tujuannya Pak, sawat yang tadi sawabat amal, mengharapkan pahala hanya semata-mata dari Allah. Jadi maksud amal pasti ada balasannya. Sama halnya seperti karyawan kerja di perusahaan. Ada yang diharapin nggak kira-kira? So bapak yang kerja di perusahaan ada yang diharapin nggak? Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, itu tanggal 25, tanggal gajian. Yang ditungguin apa tuh? Kan gajian. Ada di sini karyawan yang kerjanya ikhlas. Cuma ada Pak? Ustaz saya ikhlas Pak jadi karyawan, ada di sini? Wow, Allah nggak ada kayaknya. Pasti ada tujuannya, ada keinginan. Ngapain kamu kerja perusahaan Pak? Biar dapat duit Pak, gitu kan? Ada tujuannya, ya. Ada marketing keliling-keliling, ya. Internet, spek WPO kan gitu kan? Betul nggak? Jadi ada tujuan balasannya tuh, ada tendensinya, ada iming-imingnya, ya. Apalagi istilahnya mengharapkan balasannya. Nah, begitu pula dalam urusan amal nih. Tadi kita bicara amal lagi nih.
Ketika kita berpikir secara amal dan ini amal ibadah, kosongkan hati mengharapkan apapun, hanya mengharap pahala dari Allah. Maknanya nggak mengharapkan pujian, nggak mengharapkan pengakuan, nggak mengharapkan apapun dari manusia, hanya yang kita minta pahala dari Allah. Titik. Cuma zaman sekarang ini Pak, zaman medsos berat. Ya, ini zaman medsos nih. Segala sesuatu selalu pakai HP. Dikit-dikit selfie. Betul. Orang sodako nyerahin, Pak, saya dulu Pak. Saya satu kampung tahu kita sodako paling cuma sebungkus doang nasi utuh. Ya Allah Rabbi, kata malaikat kalau jauh begini surga gitu ya. Ini amal begini nggak bakal nyampe langit Pak, nyangkut di HP. Betul kan? Berarti kenapa dia beramal pengen di selfie? Karena pengen dilihat orang. Bisa di grup. Kalau satu grup 100 orang, kalau dia punya 500 orang tahu amal kita gara-gara nasi utuh. Betul kan? Jadi zaman sekarang berat nih. Berat betul Pak. Ya, apalagi orang yang sudah familiar pegang HP kayaknya gatel Pak. Segala sesuatu pun diekspos. Ya. Sholawat di selfie, ngaji di selfie, sampai tahajud begini tahajud. Cekrek, tahajud. Jam 2 dapat rohani. Dong tapi ada kayak maghrib pas dia tahajud, wah udah ketahuan ya. Subhanallah hadirin. Nah, ulangi lagi nih. Yang ketiga dibanding amal. Ketika kita mulai amal, ayat lagi sawaban min Allah. Niatkan kita tidak minta apapun dari siapapun, ya apapun itu bentuknya, penghargaan, pujian dan sebagainya, illa sawabun Allah, yang kita harapkan pahala dari Allah. Sebab apa hadirin? Kalau kita bandingkan pahala manusia dengan pahala Allah, ini jauh beda, nggak level Pak. Betul Pak? Contoh kayak ini, yang sederhana saja. Ada karyawan 8, kalau kerja di perusahaan kan 8 jam, betul Pak? Yang reguler ya, 8 jam. Kalau digaji WK gitu. Seandainya dia lembur 1 jam saja, rata-rata biasanya berapa Pak 1 jam? 100.000 lah ya. Ketika ada orang meluangkan waktunya beramal dalam bentuk kerja lembur 1 jam, maka perusahaan sudah alokasi dana 100.000 1 jamnya. Berapa tadi? 100.000 1 jamnya. Ini mengharapkan pahala dari manusia tuh. Tapi kalau ada orang ngaji 1 jam juga, kayak kita nih gini, dari maghrib sampai isya 1 jam kurang lebih ya. Awas, jangan cari niat apapun, dicarinya adalah pahala dari Allah, maka Allah akan berikan pahala lebih daripada 100.000 kali. Apa di antaranya hadirin? Nabi sabdakan, laqad watun awrahatun fisabilillah khairun min dunya wa ma. Sesaat, laqad watun sesaat, awrahatun baik di pagi hari maupun di malam hari, laqad awrahatun bisa di pagi hari maupun di malam hari, fisabilillah dia gunakan untuk duduk dalam ridha Allah. Ya, ngaji ini kan fisabilillah Pak. Dakwah fisabilillah, melakukan apapun untuk fisabilillah, maka Nabi mengatakan khairun minad dunya aw ma fiha, maka nilainya jauh lebih baik daripada dunia serta isinya. Subhanallah. Kalau sekarang kita bandingkan nilai dunia ini dengan 100.000 jauh atau tidak Pak? Jauh. Jadi kalau kita mengharap balasan dari makhluk kecil, ada bandingannya, betul. Jadi sudah abaikan saja. Apalagi berurusan ibadah ya, gak usah cari-cari pujian. Kalau kita cari pujian juga gak ada manfaatnya Pak. Wallahi, kalau sekarang kita banjir pujian dari orang lain, semua melihat kita ekspos amal kita nih. Ibadah ini diekspos, ibadah ini diekspos, nyumbang ini diekspos, menyatakan mereka diekspos. Semua satu kampung memuji. Wallahi, nanti di akhirat mereka tidak bisa bantu kita. Betul? Betul apa tidak? Karena urusan amal bukan urusan manusia, urusan Allah. Hati-hati, di hadis yang sebelumnya saya pernah baca. Ini hadis mengerikan ini. Jadi nanti pada hari kiamat Allah menyuruh malaikat untuk menggiring segolongan manusia. Giring. Ya, digiring begitu. Digiring kemana? Menuju pintu surga. Hadisnya di sebelumnya boleh saya baca. Jadi Allah perintahkan, hai malaikat, giring itu manusia menuju surga. Ketika manusia digiring menuju surga, mereka berbangga-bangga diri. Wah, gua bakal masuk surga. Maka mereka bangga dengan amalnya. Dulu saya pernah melakukan ini, yang satu saya pernah sholawat, yang ini pernah berangkat haji, yang ini berangkat haji. Wah, pantasnya. Kenapa Allah masukkan surga? Sibuk dengan amalnya, berbangga dengan amalnya. Pas ketika satu langkah menuju surga, tiba-tiba Allah perintahkan malaikat, hei malaikat, usir mereka. Gak jadi masuk surga. Kira-kira
ukuran kita nyesek apa kira? Nyesek apa tidak? Bapak udah ada rekomendasi, Pak, Bapak bulan depan diangkat jadi manajer. Kira-kira senang apa tidak? Senang apa tidak? Wah, bangga. Udah cerita sama istri, cerita sama mertua, anak, alhamdulillah di satu kampung tahu kita mau diangkat jadi manajer. Bila satu hari di cancel suratnya, Pak. Nyesek apa tidak? Nyesek apa tidak? Malu nggak? Malu. Begitu pula di manusia ketika di cancel masuk surga, mereka ngomong di hadapan Allah, ya Allah, seandainya Engkau perintahkan kami masuk neraka langsung nyemplung neraka, itu lebih baik buat kami daripada nggak jadi masuk surga. Maka Allah jawab pernyataan mereka. Apa kata Allah? Kalian dulu menipu aku, hari ini aku tipu kalian. Dulu kalian beramal seolah-olah untuk aku, tapi niat kalian mencari pujian manusia. Sekarang minta tolong ke manusia, minta kepada manusia, apakah mereka bisa bantu kalian hari ini? Tuh, benar ini. Jadi kira-kira kalau orang amal bukan karena Allah, ini kira-kira nanti di akhirat rugi apa untung? Rugi apa untung? Rugi. Ini harus ceritakan supaya ini jangan sampai salah itulah kosongin aja, kita amal semata-mata cari pahala dari Allah. Berapapun sering sama Allah, intinya maka Allah tidak terhitung. Betul. Ini kalau kita bahas satu-satu amal kita ke masjid ini Pak, luar biasa. Nggak cukup satu malam saya bahas. Nggak usah Bapak duduk sebentar saja, baru keluar dari rumah doang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah 3 paham. Apa tuh? Ketika orang membaca doa ini, maka mereka memberikan menjawab. Ketika ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim, maka malaikat mengatakan, "Ufita wahai fulan, sungguh sabab kau baca doa itu, ufita, maka engkau akan dicukupi segala kebutuhanmu." Subhanallah. Ini baru keluar rumah doang gitu. Baru keluar rumah, belum ke masjid, belum sholat, belum ngaji, baru melangkah keluar doang, tapi 3 pahala dapat. Engkau akan dicukupi segala kebutuhanmu. Yang kedua, hudita, engkau akan berikan hidayah sama Allah. Yang keempat, mujita, engkau akan selamatkan daripada segala musibah. Subhanallah. Apalagi hadisnya, dalam hadis yang mengatakan, man tawaddu'a fi baiti, barang siapa orang yang berwudu di rumahnya, wasal wudu'ahu, dan dia sempurnakan wudunya, summa atal masjid, dan dia berjalan menuju ke masjid, jalan atal masjid, berjalan menuju masjid. Makanya kalau bisa ya, supaya dapat pahala ini katanya usahakan ke masjid jalan kaki, Pak. Ya, Pak Tunggu jalan kaki saya, Pak. Ini yang kena asam urat ini berjalan aja. Ya, bagaimana Pak? Jadi bagusnya jalan kaki kita ya. Ya, kenapa? Untuk mengamalkan hadis. Sebab kata Rasulullah, ketika seorang berjalan ke masjid, maka Allah akan berikan balasan. Satu, yang pertama Pak, yang pertama Allah akan mencatatkan dari setiap langkahnya satu kebaikan. Jadi langkah pertama mendapatkan pahala satu kebaikan. Langkah selanjutnya Allah apa? Wa ma'an selesai. Bukan satu kebaikan Pak, 10 kebaikan setiap langkahnya. Kemudian apalagi dari satu langkahnya Allah hapuskan 10 keburukan. Apalagi yang ketiga adalah Allah gugurkan 10 keburukannya. Ya, pertama tadi apa? Kebaikan. Kemudian dihapuskan 10 keburukan. Yang ketiga Allah angkat 10 derajat untuknya. Ya, jalan kaki doang belum nyampe ke masjid. Jadi kalau ngomong pahala kira-kira nih banyak nggak kita Pak? Banyak apa tidak? Banyak, tapi bisa dipikirin. Itu Allah simpan saja dari rekening goib kita. Ya, itu hanya Allah yang tahu. Yang penting orang kira saya amal adalah nyenengin Allah saja. Berangkat ke masjid seperti biasa, sholat yatul masjid seperti biasa, berjamaah seperti biasa, duduk udah itu nanti urusan Allah saja. Mudah-mudahan nanti ketika kita mati Allah wafatkan kita dalam keadaan amal sempurna, husnul khotimah. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Nanti yaumul hisab Allah selamatkan hisab kita, dimasukkan ke dalam ahli surga. Amin. Udah gitu saja. Ya, bisa berat-berat ya dipikirin. Pokoknya kita laksanakan aja. Tujuannya lillahi ta'ala. Kosongin ya. Jadi jangan berpikir sedikitpun ngarepin udah kosongin. Sebab ini Pak, apabila ada orang berarti saja ya mengharapkan sesuatu amal tapi hanya bukan karena Allah, dijamin apa? Ruginya apa? Satu, jelas dia tidak mendapatkan nilai sedikitpun. Kalau ibarat orang masuk ujian Pak, ya masuk ujian nih,
Ada anak kita ikut ujian akhir tahun atau terserah deh ikut ujian deh. Pas setelah ujian, yang layak bagi rapot dapat nilai, anak kita nggak dapat rapot, nggak dapat nilai. Kira-kira jadi orang tua gimana Pak? Protes nggak sama gurunya? Protes apa tidak? Anak kita ikut ujian, yang lain bagi rapot, anak kita nggak dapat rapot, nggak dapat nilai. Kira-kira Bapak protes apa tidak? Begitulah gambaran orang yang pontang-panting beramal kelihatannya orang soleh, tapi di hadapan Allah catatannya kosong, dapat rapot. Nauzubillah min. Itu satu, rugi, tak masuk catatan kosong. Yang kedua, orang yang orientasi bukan karena Allah, mengharapkan pujian dan sebagainya. Yang kedua, kerugiannya apa? Pasti kecewa. Betul kan? Iya. Kita sudah benar-benar belajar apa ya? Orang nih kalau orientasinya amalnya karena manusia, katanya ya dijamin pasti kecewa. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun, betul kan? Iya. Kadang-kadang begini. Ada orang tua, ya, orang tua nyekolahin anak, ngebiarin anak sekolah, dalamnya hatinya, saya nyekolahin anak biar nanti kalau saya tua bisa balik modal. Gitu. Ada kan begitu Pak? Nanti kalau saya tua, saya dilayani sama anak saya. Kalau saya pensiun, saya dicumponin sama anak saya. Ada yang begitu tuh. Biasanya di waktu tuanya sakit hati dia, kalau tuh anaknya nyuekin bapaknya, betul kan? Ini pasti kecewa. Pasti kecewa. Ini gambaran sedikit saja. Jadi kalau dalam hati kita ada keinginan mengharapkan sesuatu dari makhluk, pasti ujung-ujungnya kecewa. Makanya ya kembali lagi benteng amal kita tadi. Ayo, apapun amal yang kita lakukan, yang kita minta hanya pahala dari Allah. Ya, kosongin aja deh yang lain. Terus hadirin saya tambah sedikit ya. Kemudian dibutuhkan bagaimana amal kita sempurna. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Wa qala ba'dil hukama yahtajul amal ila arba'ati asya. Untuk sempurnanya amal kita perhatikan 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama ilmu. Apa? Ilmu penting ini Pak ya. Penting. Makanya dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili riwayat daripada Imam Ahmad, Rasul pesan, ya ayuhan nas khudhu minal ilmi qabla ayyubadil wa fahimu. Hei manusia, buru-buru kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya sebelum dicabutnya ilmu. Apa yang masuk cabut ilmu? Diwafatkannya para alim ulama. Nah kalau sekarang kita nih belajar ogah-ogahan, sementara ustaz di mana-mana kita masih malas-malasan. Nah kalau mereka wafat mau belajar sama siapa? Makanya dalam hadis yang di bawahnya itu jelaskan, yang dimaksud dengan ayub badal ilm, diangkatnya ilmu adalah diwafatkan ulama. Nah ketika ulama wafat, yang tertinggal adalah orang-orang bodoh katanya. Pemimpinnya bodoh, maka ketika mereka jadi pemimpin bodoh memberikan fatwa yang menyesatkan, maka mereka sesat dan lagi menyesatkan yang lainnya. Ini apa Pak? Dampak kalau orang ketika ada ulama tidak mau ngaji. Ya makanya ilmu di sini penting ya Pak ya. Jadi ilmu apa yang disebutkan kita adalah ilmu agama, karena ini berkaitan dengan ibadah. Awas, hadis tadi mengatakan, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin fil akhirah. Allah benci, Allah enggak suka, Allah bendu di bahasa Jawa ya. Allah ini enggak senang, Allah ini marah kepada siapa? Kulla 'alimin bid dunya, kepada orang yang alim, ahli dalam bidang dunia, jahil fil akhirah, tapi dia bodoh dalam urusan agama. Nauzubillah. Nah, makanya di sini Bapak mungkin keahlian teknik silahkan. Yang punya keahlian dalam bidang akuntansi silahkan. Yang punya ilmu manajemen silahkan. Tapi jangan lupa belajar agama supaya tidak termasuk ancaman Nabi tadi nih. Kita nih bidang ilmu umum jago, teknik jago, meter jago, tapi ngaji nggak bisa. Sholat nggak ngerti. Nauzubillah dari ya. Baik. Jadi pertama ilmu Pak, karena ilmu di sini katakan ya. Al-ilmu qabla badihi, ilmu sebelum kita beramal, ilmu tidak amal tidak akan sempurna, tidak akan diterima illa biilmi, kecuali dengan ilmu. Ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya dipercepat. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah niat yang lurus semata-mata karena Allah. Niat. Ya. Karena setiap amal ini larinya kemana tergantung niat. Jangankan urusan amal, baik. Kita mau pergi mana saja mesti pakai niat. Coba. Kira-kira Bapak lihat deh, ada tetangga kita pakainya keren banget ya, bawa tas gede.
Pasti kita nanya, wih Pak, mau main Pak, mau kemana? Terus jawab gini, nggak tahu buat gue bingung mau kemana kayak gitu. Ani kayak mau keren, kayak orang mau travel gitu, ditanya, Pak mau kemana Pak? Tuh kan rapi-rapi nih, mau ke bandara. Nggak tahu, gue juga bingung nih. Kayak gimana? Nah jangan sampai jadi orang hater pada lama. Mesti jelas tujuannya ya, niat semata-mata karena Allah. Nah yang ketiga nih, wasalis as-sabr. Kunci diterimanya amal adalah sabar. Karena saya ulang seperti di atas Pak. Ketika orang berkomitmen melakukan kebaikan, pasti akan mendatangkan ujian. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Jangan dikira kamu gampang masuk surga Allah. Jangan dikira gampang masuk surga. Ya, Allah bilang gak gampang masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu alladziina jahadu minkum. Sementara Allah belum tahu siapa orang yang paling sungguh-sungguh di antara kalian, wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah belum tahu siapa yang paling sabar. Intinya untuk meraih surga pasti akan ada ujian. Maka ujian apa Pak? Sabar. Ya, sabar. Saya yakin Pak, ketika orang berbuat baik pasti datang ujian, udah lepas saja. Apa itu sabar? Ketahanan diri menghadapi ujian, tetap berada di jalur Allah. Itu namanya sabar ya. Terakhir yang keempat, warabi, yang kunci diterimanya amal adalah al-ikhlas. Inda faradihi li'anal amal la yuqbal bi ghairi ikhlasin. Ikhlas ketika kita melaksanakan amal, karena amal tidak akan diterima tanpa dilandasi dengan ikhlasan. Fa idza amilta ikhlas, apabila kau beramal dengan ikhlas, ya taqabbalallahu ta'ala minka wa taqabbal qulubal ibad ilaika. Nih salah satu Pak keuntungan kalau kita amal ikhlas katanya, Bapak melakukan kerja sosial, mengabdi di masyarakat, ngajar di masyarakat, jadi pengurus RT, masjid dan sebagainya. Tapi lillahi ta'ala, nih salah satu hadiah Allah kasih. Apa hadiahnya nih katanya? Ya taqabbalallahu ta'ala minka, ya, yang semata-mata amalnya karena Allah, wa taqabbal qulubal ibad ilaika, maka Allah jadikan hati-hati manusia akan cenderung kepada kamu. Mananya Pak? Insya Allah orang bakal senang sama kamu. Amin ya Rabbal. Nah ini ya. Jadi kembali lagi adalah ikhlas. Kemudian di sini ada lagi waruya an harf bil hayyan, riwayat daripada harf bil hayyan an Allah ma'abbal abdun biqalbi ila Allah Ta'ala illa Allah Ta'ala min qulubi ahli iman. Jadi siapapun yang hatinya hanya ta'alluq kepada Allah, apapun yang dilakukan pokoknya tujuannya titik Allah saja, maka kata beliau katakan ya, illa akbar Allah Ta'ala biqulubi ahli iman, maka Allah akan menghadapkan tuh hati-hati orang beriman kepadamu. Jadi insya Allah Pak, hadiahnya nih buat orang-orang ikhlas karena Allah, nanti akan datang kepada kita, lingkungan kita, orang-orang soleh. Amin ya Rabbal. Nah gitu ya, dijauhkan daripada orang-orang yang gak benar deh, orang yang dekat-dekatan orang-orang soleh. Kenapa? Niat kita lillahi. Baik itu dulu ya, ini belum selesai. Pakai ikhlas pakai 2 pertemuan lagi baru selesai nanti insya Allah. Baik, gimana Pak? Ada pertanyaan atau gimana? Sebelum kita isya, udah waktu isya sebetulnya nih. Maka silakan. Dengarnya gampang ya Pak Bilas Pak? Gampang atau tidak? Prakteknya susah. Ya Pak. Kalau dengar ngajinya gampang, dengerin aja nanggung-nanggung. Tapi prakteknya berat ya. Baik, kalau tidak ada, ya kita berdoa saja, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik ya. Apa yang didengarkan kita bisa resapi, kita pahami. Yang penting kita amalkan, minta hidayah daripada Allah supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, dan penting lagi kita sampaikan kepada keluarga yang lain. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita tutup sempurnanya majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.